A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-39 hingga ayat ke-41. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah untuk membaca untuk membaca ayat-ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. In taruni ana aqalla minka malan wa walada. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian KGR yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita, mari kita ulang kembali atau recap beberapa poin penting dari bahasan-bahasan kita sebelumnya. Dalam hal ini mengenai penyakit hati yang dialami oleh salah seorang dari kedua sahabat tersebut. Penyakit hati yang pertama dan yang paling berbahaya adalah kufur. Dalam hal ini kufur iman. Ya. Dan kita telah membahas bagaimana salah seorang dari kedua sahabat itu dengan penuh adab menasihati sahabatnya yang lain tersebut. Ya. Penyakit hati yang kedua adalah kufur nikmat. Dalam hal ini kita membahasnya sebagai ujub dan kibar. Maaf. Ujub dan kibar, ya, kufur nikmat, ya. Dan disinilah di ayat inilah salah seorang dari kedua sahabat tersebut menasihatinya juga dengan penuh adab, dengan mengajarkannya, ya. Jadi dalam menghadapi salah seorang dari sahabatnya yang kafir tersebut, sahabatnya ini tidak memvonisnya sebagai kafir, tetapi malah berusaha untuk menyelamatkan dari kekafirannya. Ya, itu adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dan tidak hanya tidak memvonisnya, tetapi malah mencoba untuk menyelamatkannya dengan menasihatinya. Dan nasihatnya ini dalam hal ini untuk kufur nikmat kita telah membahasnya minggu lalu dengan mengajarkannya untuk membaca zikir Masya Allah la quwwata illa billah pada saat dia sahabatnya tersebut memasuki kebunnya, ya, kita bahas minggu lalu. Tetapi ada penyakit hati ketiga yang juga sahabatnya tersebut alami. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari penyakit hati tersebut, yaitu penyakit hati gurur, ya, gurur. Ya. Gurur atau dalam bahasa Inggris artinya self delusion atau diterjemahkan sebagai self delusion, atau mungkin dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tertipu diri sendiri, ya. Dalam hal ini tertipu dengan keberhasilannya. Dalam hal ini tertipu dengan keberhasilannya untuk mengelola kebunnya tersebut. Dia sahabat tersebut mengatribusikan keberhasilannya tersebut kepada dirinya, ya. Nah, disinilah dalam hal ini pada saat dia berkata wama azunnu an tabida hadhihi abada.
Ya, jadi sahabatnya berkata bahwa kebunnya itu tidak akan pernah binasa, ya, dalam beberapa ayat sebelumnya. Ya, kita mungkin bisa melihat sedikit. Ya, ya maaf. Afwan, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ya, nah, ayat tersebut disinilah jawabannya, yaitu dalam hal ini penyakit hati yang ketiga tersebut dijawab di sini. Ya, dengan juga zikir yang sama. Masya Allah la quwata illa billah. Dalam hal ini zikir ini bisa untuk menasihati seseorang yang kiber atau ujub, ya, dan juga orang yang gurur atau tertipu, ya. Penyakit hati ini memang mirip-mirip, tetapi dalam definisinya ada sedikit perbedaan, ya. Gurur ini tertipu, ya, dengan keberhasilannya. Jadi dia ada usaha, kemudian mengatribusikan usaha tersebut atas kepadanya, ya, bukan atas kehendak Allah atau bantuan dari Allah. Ujub di lain pihak kadang-kadang tidak ada usaha, ya, misalnya karena wajahnya atau karena kekayaan yang dia dapat dari orang tuanya atau karena hal-hal lain, ya, bakatnya misalnya, kemudian dia merasa ujub, ya, tanpa usaha sama sekali, ya, ujub. Kemudian kalau kibar seperti ujub tetapi sudah dimanifestasikan dalam tindakan atau ucapan. Jadi mirip-mirip tetapi ada sedikit perbedaan, ya. Dalam hal ini gurur atau self delusion atau tertipu diri sendiri, dalam hal ini sahabatnya menasihatinya bahwa bacakan Masya Allah la quwata illa billah, ya, zikirnya. Tetapi dalam hal ini sahabat yang menasihatinya ini juga mengingatkan dirinya sendiri, ya, mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak iri. Jadi dalam ini ada penyakit hati yang keempat, hasad, iri. Tetapi dalam ini di istilahnya sahabat yang menasihati tersebut takut bahwa dirinya akan mengalami hasad melihat kebunnya atau kebun sahabatnya yang berhasil tersebut, ya. Dalam hal ini jika kita takut akan merasa iri terhadap seseorang, maka sampaikan dalam diri kita zikir Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini adalah juga zikir yang sama yang bisa kita ucapkan juga pada saat kita introspeksi diri kita sendiri, pada saat kita sadar diri kita sendiri dan takut kita merasa iri terhadap seseorang, ucapkan zikir ini. Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Dalam hadis yang kalau tidak salah disampaikan oleh Abu Dzar atau diriwayatkan oleh Abu Dzar, maaf, dalam kitab Sunan Hadis Imam Tirmidzi, ya, juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar, ya. Abu Dzar, apakah kamu ingin aku tunjukkan kepada suatu harta dari surga? Tentu ya Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan bacalah zikir ini, bacalah zikir ini, la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi ini memang mirip-mirip zikirnya, tetapi intinya sama, ya, dalam hal ini, ya, bahwa Masya Allah la quwata illa billah, sesungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, Masya Allah, ya. Kemudian la quwata illa billah, dalam Quran, ya, tidak ada kekuatan dengan pertolongan atau kekuatan dari Allah. Atau dalam hadis Imam Tirmizi, koleksi Imam Tirmizi tersebut, la haula wala quwata illa billah. Keduanya, kedua zikir ini, Masya Allah la quwata illa billah ataupun la haula wala quwata illa billah, adalah untuk menghindari sifat atau menghindari sifat hasad dalam diri kita. Karena segala sesuatu tentunya atas kehendak Allah. Untuk apa iri terhadap orang lain? Ya, dan untuk apa merasa iri? Karena itu sudah kehendak Allah. Bila kita sudah merasa iri, berarti kita telah tidak puas dengan kehendak Allah. Ya, itu adalah penyakit hatinya. Ya, la quwata illa billah.
atau la haula wala quwata illa billah dalam hadis, ya, itu juga sama, ya, bahwa tidak ada kekuatan atau pertolongan Allah, itu pun untuk mengobati zikir, untuk mengobati sifat penyakit hati hasad, ya, karena dengan membaca zikir tersebut kita mengingatkan hati kita, ya, bahwa tidak ada suatu pun yang terjadi tanpa kehendak atau kekuatan atau pertolongan dari Allah, ya, itulah. Nah, kita kembali kepada sahabatnya yang lain yang sombong, yang tadi, ya, yang juga menghina, ya, kita ingat dalam pertama-tama dia menghina bahwa dia memiliki harta dan dalam hal ini keluarga ataupun pengikut yang lebih banyak. Nah, dengan penuh adab, seorang sahabatnya ini menasihatinya, ya, dalam hal ini potongan ayat berikutnya. Ing taroni, ya, dalam ini disampaikan ing taroni ini, di sini tidak disebutkan, ya. Oh ya, ing taroni ini sebetulnya, ya, kalau dalam bahasa Inggris if you see me, ya. Di sini dalam bahasa Indonesianya dalam terjemahannya mungkin tidak disebutkan, tapi ya Ivan menyebutkan di sini ing taroni ini dalam kaitannya adalah, ya, kita tidak menyatakan ya walaupun kita ini memang hartanya lebih sedikit atau pengikutnya lebih sedikit atau keluarganya lebih sedikit, tidak, ya, tetapi dalam hal ini ing taroni, ya, jika kamu berpikir, ya, jika kamu pikir, karena kita tidak tahu, mungkin dalam pandangannya dia kita ini lebih rendah, tetapi yang dipentingkan adalah pandangan Allah. Maka dengan penuh adab, seorang sahabat ini tidak mengatakan, ya memang aku ini lebih sedikit hartanya, tidak, tetapi ing taroni ana aqalla minka. Jika kamu pikir, oh iya, dalam hal ini ada juga, ya, maaf, terjemahnya, sekalipun engkau anggap, ya, sekalipun engkau anggap, jadi sekalipun engkau anggap bahwa harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Ya, ini untuk menjawab kesombongan tersebut, dia mulai menyatakan, ya, walaupun kamu menganggap bahwa harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, dilanjutkan dengan ayat berikutnya, fa'asa Robbi, ya, tetapi mungkin saja Allah, Tuhanku, ayyu'tiyani khairam min jannatik, ya, maka memberikan padaku kebun yang lebih baik, ya, wa yursila alaiha, dan menurunkan kepadamu bencana husbanam minas samai, dari langit, ya, fatus biha soidang zalako, ya, sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin, ya, atau istilahnya hancur, ya. Jadi mencoba menasihatinya dengan hati-hati kesombongan yang dia sampaikan, ya, kepada dirinya dengan suatu nasihat, ya, kalaupun kamu berpikir bahwa hartaku dan pengikutku lebih sedikit, tetapi hati-hati, mungkin Allah akan dalam hal ini pertama-tama mungkin Allah akan memberikan kebun yang bisa saja Allah memberikan kebun yang lebih baik kepadaku, atau hati-hati, bisa saja Allah akan menurunkan bencana kepada kebunmu, ya. Dilanjutkan juga ayat ayat berikutnya, atau airnya menjadi surut, ya, au yusbihama uha, ya, airnya menjadi surut goirom falang tastati alahu tolaba, dan engkau tidak dapat menemukannya kembali. Jadi untuk menjawab hinaannya terhadap dirinya, dia tidak menjawabnya dengan marah, tetapi justru malah menasihatinya. Menasihatinya dengan penuh adab kepada temannya dan juga kepada Allah. Ya, penuh adab kepada temannya dan kepada Allah. Dalam hal ini dengan kata-kata walaupun engkau anggap, ya, ini adalah adab kepada Allah. Dan selanjutnya adalah dengan penuh adab mengingatkan temannya, ya, bahwa mungkin saja Allah memberikan aku lebih baik dari kebunmu itu, atau Allah akan menurunkan bencana kepada kebunmu. Hati-hati, jangan sombong. Maaf, ya. Jadi demikian, dengan penuh adab temannya tersebut menasihatinya. Dengan demikian kajian kita pada hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, sungguh penuh
penuh pelajaran ya, beberapa ayat dari surat Al-Kahf ini, seperti Ivan sampaikan minggu lalu, itu seperti madrasah ya, beberapa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi terhadap orang yang sombong, terhadap orang yang kafir dengan penuh adab kepada yang sombong tersebut dan juga kepada Allah. Seperti disabdakan oleh Allah, maaf, dalam surat Al-Kahf, waqul hakku mir rabbikum, ya, bahwa yang benar itu hanya dari Allah, yang salah hanya dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.